Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya sangat mendoakan teman-teman semua agar sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Berbagi pengalaman teman-teman, di mana saya adalah alumni bunuh diri. Jadi saya sudah beberapa kali bukan hanya berniat ya, tetapi memang sudah ada aksinya untuk pengen bunuh diri gitu loh. Jadi berangkat dari pengalaman ini dan kekhawatiran saya terhadap teman-teman yang lain yang banyak banget japri ya, karena banyak persoalan, mentalnya tidak kuat, selalu curhatnya ingin bunuh diri. Nah teman-teman, saya membuat video ini tujuannya adalah agar teman-teman tahu ya, cara kita mengelola diri agar tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Tentu dengan berbagai banyak tutorial-tutorial untuk menjaga kesehatan mental yang sudah saya banyak buatkan ya di playlist mengenai tutorial-tutorial self-healing. Kali ini melengkapi dari video-video tersebut, ada dua cara yang ingin saya kenalkan kepada teman-teman dan mudah-mudahan dijadikan sebagai gaya hidup. Gimana caranya kita mengelola diri agar tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Baik, yang pertama teman-teman, itu tidak disadari sebagai sesuatu yang mahal, tidak disadari sebagai sesuatu yang penting. Apa itu? Bergerak. Bergerak teman-teman. Orang-orang yang stres sampai di level depresi, lalu frustasi, lalu akhirnya bunuh diri misalnya. Tapi nggak usah ngomongin terlalu jauh sampai di level frustasi, akhirnya bunuh diri ya. Di level stres aja deh. Orang-orang yang stresnya tinggi, mereka cenderung malas. Ya, karena di kepalanya mumet, badan meminta untuk rileks ya. Akhirnya mereka sering misalnya cuman berbaring di kursi main HP, badannya tidak digerakkan. Teman-teman, ketika badan diam, pikiran semakin melanglang buana, pikiran semakin meloncat-loncat, ya. Tetapi ketika badannya bergerak, pikiran akan semakin melambat. Makanya teman-teman yang belum terlatih, coba amati. Teman-teman disuruh sembahyang, khusyuk, meditasi yang tenang, pikiran malah makin menggila, iya enggak? Nah, ini salah satu bukti teman-teman. Ketika badan melambat, apalagi mode diam, pikiran akan makin menggila. Makanya orang-orang yang stresnya berat ya, kita amati. Mereka senangnya melamun. Mereka senangnya menyendiri. Mereka senangnya diem di kamar misalnya. Maka salah satu kunci agar kita tidak stres adalah bergerak. Ya, badannya digerakkan. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba stres, lalu kena panic attack misalnya ya, serangan panik, badan berdebar, ya, jantungnya berdebar, perut nggak enak, kepala kelayangan, keluar keringat dingin misalnya. Segera gerakan badannya. Langsung keluar ruangan, amati beberapa benda, beberapa objek ya, yang ada di luar ruangan. Jangan di dalam ruangan, bergerak, keluar. Amati langit, pohon, mungkin ada ayam lewat ya. Amati gerakan rumput, gerakan badannya, agar tidak stres. Makanya teman-teman amati deh video-video lama saya. Disuruh jalan kaki, disuruh grounding ya, nyeker. Itu kan tujuannya agar badan tidak diam. Orang yang bunuh diri itu kelamaan di kamar diem, badannya diem. Ketika badannya diem, pikiran menggila, larut, akhirnya mereka tidak memikirkan lagi bahwa di luar ruangan masih ada orang tua mungkin, masih ada sahabat-sahabatnya yang peduli mungkin, masih ada tukang dagang lewat ya. Dia tidak memikirkan itu, semuanya buntu. Ini saya bisa ngomong gini karena saya pernah di fase itu beberapa kali teman-teman. Karena keseringan di kamar, keseringan di rumah, nggak gaul. Kalau teman-teman nggak bisa gaul karena mungkin bukan tipe orang bergaul, ya, bukan ekstrovert, seenggaknya tetap bergerak, keluar ruangan,
Cukup amati sekitar, amati langitnya, amati benda-benda bergerak. Jalan kaki ringan sambil mendengarkan musik. Ketika muscle bergerak, ya, maka emosi tidak akan mengendap di tubuh, teman-teman, karena badannya bergerak. Gitu ya. Jadi bergeraklah. Mungkin beresin rumah, sortir baju, mana yang kepake, mana yang enggak. Sortir buku-buku, mana yang udah waktunya disedekahkan, mana yang enggak. Sortir seisi rumah sambil beres-beres, beresin kaca. Barang-barang udah jelek dilepaskan, ya dibuang misalnya. Amati deh teman-teman. Kalau badan bergerak, pikiran ada di saat ini. Karena dia sibuk mengamati, mengerjakan bersih-bersih, mengerjakan menulis. Pikiranmu sudah mulai aneh-aneh ketika kita diam kan? Terus membuat skenario dalam kepala yang akhirnya kita jadi mumet. Masalah aja karena kita tidak bergerak, bukannya teratasi, malah makin menggulung. Ya, karena kitanya tidak bergerak. Maka teman-teman kuncinya adalah bergerak, bergerak, bergerak. Setidaknya teman-teman biasakan jalan kaki. Biasakan jalan kaki. Kalau ada rejeki pulang boleh naik Gojek misalnya. Muscle-nya, ototnya, dagingnya, tubuhnya, ya, darah, tulang dan sebagainya diajak untuk bergerak agar emosi tidak tersimpan di titik-titik tubuh tertentu. Dia lepas. Gitu loh teman-teman. Yang kedua nih teman-teman, solusi agar tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah tertekan. Biasakan minimal teman-teman, 1 hari sekali aja minimal, mandi keramas. Orang yang stres, ya, orang yang depresi, mereka malas mandi. Termasuk ya orang gila juga begitu, mohon maaf ya, orang sakit jiwa, mereka malas mandi. Jadi mereka, karena badannya kan jadi freezing teman-teman, ya badannya freezing. Ketika di momen freezing, ada di fase frozen, badan itu kedinginan. Makanya orang-orang yang sudah di level ini, mereka tidak suka sentuhan fisik, ya mereka maunya menyendiri. Mereka maunya pakai baju tebal, pakai jaket, ditutup pakai hoodie gitu kan. Terus karena freezing, dingin, keluar keringat dingin. Ujung jari, telinga, kemudian maaf, ada azan ya, tetap kita lanjutkan sebentar ya, tanggung. Ujung kaki juga biasanya dingin teman-teman kalau dipegang. Itu tanda orang itu sudah ada di momen freezing, karena terlalu sering menahan emosi. Ini untuk teman-teman yang belajar dijelasin banget di bagian sini. Makanya orang-orang kayak gini sering misalnya kedutan, sering kayak ada sensasi kesetrum, sering mati rasa, ya kebas dan sebagainya. Itu tanda emosi sudah tersimpan kuat di tubuh teman-teman. Maka hati-hati. Nih. Maka biasakan, walaupun mungkin di awal-awal terasa susah ya, malas. Paksakan teman-teman, setiap hari 1 kali minimal, ini minimal banget, kayak kalau bisa 2 kali ya. Mandi keramas. Lebih istimewa lagi kalau teman-teman mandi keramasnya sebelum jam 6 pagi itu sudah dalam kondisi mandi keramas. Nggak usah pakai sampo, nggak usah pakai sabun, mandi keramas. Setelah itu berjemur di luar sambil kena sinar matahari, ya tubuh kita. Nggak usah banyak protes teman-teman, coba dulu selama 21 hari. Nggak usah 100 hari, 21 hari saja. Teman-teman biasakan sebelum jam 6 pagi ya, jam setengah 6, jam 5 gitu ya, atau sebelum subuh, teman-teman sudah mandi keramas. Rasakan manfaatnya setidaknya 21 hari aja teman-teman. Rasakan sensasinya. Ide-ide cemerlang, tidak lagi terkena mimpi-mimpi buruk. Teman-teman tidak mudah suuzon, berburuk sangka pada orang lain ya. Pikirannya nggak mumet. Persoalan-persoalan gampang untuk diurai. Saya nggak akan bilang begini kalau saya belum pernah mempraktekannya.
Silahkan teman-teman. Ini ilmu Nusantara, ilmu leluhur kita. Sakti, karena memang sekeren itu teman-teman. Silahkan praktekkan ya. Oke, teman-teman. Jika dirasa memberikan manfaat video ini, mohon bantu share, bantu bagikan kepada sahabat-sahabat kita ya, kepada teman-teman kita, agar lingkungan kita makin membahagiakan, makin menenteramkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.